Oke dulur, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sound kompor dimanapun Anda berada. Semoga tetap selalu semangat, jaga kondisi, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Oke, di video kali ini kita sesuai judulnya, kita akan membahas perbedaan magnet ferrit dengan magnet neodymium. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Asle karena telah meminjamkan barangnya untuk kita review, untuk kita unboxing, dan tentunya kita compare dan lain sebagainya. Oke, baik, untuk konten kali ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Mas, perbedaannya magnet ferrit sama neodymium itu apa gitu? Dan sebenarnya masalah perbedaan, kalau sekilas warnanya beda, kalau gampangannya beratnya berbeda ya. Tapi saya tidak akan membahas di situ. Tapi saya akan membahas sekilas saja. Kenapa ini warnanya hitam, nanti kita akan bahas. Dan apakah gaya tarik atau gaya induksinya lebih kuat mana antara ferrit dengan neodymium. Kita tidak membandingkan brand, namun kita sama-sama belajar perbedaan ferrit dengan neodymium. Nah, untuk itu mari kita siapkan kopi, karena ini ketika kita agak mumetkan sedikit karena kita belajar tentang senyawa kimia, teman-teman ya. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai dari magnet ferrit dulu. Magnet ferrit punya rumus kimia Fe2 besi, O3 oksidan campuran. Nah, campurannya di sini nanti macam-macam. Nah, sebelum kita bahas kecampuran, kita bahas dulu jenis-jenis daripada magnet ferrit. Sebentar, saya ambil buku untuk tumpangan dulur-dulur. Nah, kan sih. Bentar, nggak mau enak rasanya nulis. Oke. Ferrit rumusnya ini. Nah, di sini juga ada campuran karat. Nah, di sini. Nah, kalau kita acuannya rumus ini belum ada ini. Sifatnya elektrik non konduktif. Artinya apa? Artinya mereka isolator bersifat isolator atau mudah termagnetisasi. Nah, kalau ferrit ini bersifat isolator, mudah termagnetisasi. Namun kalau si neodymium nanti kita akan bahas berikut video-video sebelumnya. Dia campurannya Nd2Fe14B, boron, ada boronnya, jadi dia memiliki ikatan kovalen, namun di sini tidak ada seperti itu. Fe2O3. Nah, O3 sini adalah oksidan, oksidan, ozon boleh, monggo. Ini besi. Jadi magnet ferrit ini merupakan campuran dari besi, oksidan, dan campuran karat. Dan di sini nanti apa saja campurannya di sini itu apa saja nanti di akhir video kita akan sebutkan. Jadi ini komposisinya apa saja. Oke. Dapat poinnya teman-teman ya. Nah, magnet ferrit ini ada dua jenis. Ada dua jenis menurut penggunaannya. Satu, saya singkat F aja, ferrit ini singkatannya F, ferrit lunak. Nah, ferrit lunak ini koerfisitasnya atau T-nya, K atau T-nya, kalau di datasheet kita baca biasanya flux density-nya rendah. Density biasanya kurang dari 1. Biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya contohnya apa, Mas? Biasanya nek di keseharian gunakan biasanya
Untuk ferrit yang lunak ini buat antena. Kemudian untuk komponen nah ini gelombang mikro, penyerap radar itu banyak ada untuk kebutuhan radar yang kita tahu seperti itu. Komponen gelombang mikro itu min 3 atau 10 min 6 atau 10 min 9 ya, atau nano. Nah, kemudian namun ini kita tidak membahas ferrit lunak. Nah, yang kita bahas adalah jenis yang kedua adalah ferrit keras. Nah, di banyak tempat penulisan ferrit itu macam-macam. Ada yang menyebutnya itu ferrit, tergantung ferrit gini, ada yang ferrit. Nah, itu tergantung logat, tergantung kondisi rutinitas di daerah. Monggonya penting ada rit. Ada FE2-nya di sini. Nah, besi. Namun ini ferrit ya campuran dari ini, nanti kita sebutkan. Nah, di ferrit keras ini koeversitas saya tulis biar mudah. Sebenarnya saya pengen animasikan gitu, tapi mager saya buat videonya. Di sisi lain saya ini kalau ngedit itu malas kalau ngedit. Tapi kalau pas niat ya ini biasanya di atas satu lebih. Ya, jadi kalau lihat datasheet dilihat plug density-nya. Plug density artinya apa, Mas? Kekuatan medan magnet. Magnet ini kalau habis bisa diisi ulang, disetrum gitu, bisa. Nah, nanti gimana mekanisme penyetruman nanti kita akan bahas video-video selanjutnya. Kalau saya kalau saya ada waktu, ya kan? Oke, ini waktunya sudah lumayan. Kemudian ini contohnya, ini example biasanya buat kulkas, magnet di kulkas kayak gitu. Ini magnet permanen, kulkas pada pengeras suara. Ini saya pakai spidol saja biar kelihatan pengeras suara. Kemudian ini motor listrik, penggunaannya magnet ferrit itu banyak, khususnya yang ferrit keras, teman-teman ya. Nah, ini magnet ferrit ini, teman-teman. Kalau bicara magnetnya, kita mengabaikan merek ya. Kita mengabaikan merek. Jadi kita belajar magnet ferrit ini. Secara magnetnya tok ini ya, magnetnya saja, ini harganya murah dibandingkan neodymium. Nah, jadi harganya rendah. P-nya di sini, kalau di P-nya rendah. Karena kenapa kok harganya rendah dibandingkan neodymium? Nah, neodymium nanti punya keunggulan. Nah, namun di sini kita bahas yang berlawanannya. Kenapa harganya rendah di banyak tempat? Karena dia ada ini. Saya dikit pakai bahasa Inggris. Iron oxide. Kok iron? Besi oksid atau besi berkarat. Nah, salah satu campuran dari judul di atas. Nah, ini karat. Yes, macam-macam karatnya. Kemudian kalau kita bahas lebih jauh lagi, kita sedikit menyinggung mengenai harga. Molekulnya, Mas, bentuknya gimana? Untuk struktur molekul magnet ferrit itu molekul M ferrit gitu aja ya biar simpel. MV magnet ferrit mengadopsi
Ini kayaknya videonya lama ini. Spinel. Nah, spinel ini bahasanya aluminium magnesium. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita tidak hanya membahas blok, juga membahas permagnetan. Nah, dengan rumus ini, rumusnya untuk magnet ferrit ini kita ambil sumber dari Wikipedia, jurnal internasional dan lain sebagainya. Nah, ini saya implementasikan dalam bahasa kompor. Semoga teman-teman paham. Nah, di mana di sini? Nah, rumusnya ini. Spinel aluminium magnesium. Rumusnya aluminium. Ini rumus dasarnya aja. Nah, di dalam rumus spinel aluminium magnesium ini dicontohkan Ab2O2. Ab2O2 di mana A dan B, nih A dan B mewakili beberapa kation logam. Nah, A dan B ini mewakili kation logam. Ini kayaknya kertasnya kurang ini ya. Kation logam. Nah, biasanya logamnya banyak di sini. Salah satunya besi, kita bongkar besi. Kemudian ada BR. Nah, di sini. BR. Oke, dapat poinnya teman-teman ya. Jadi struktur ferrit molekulnya menghadapi spinel. Spinel itu ini strukturnya aluminium magnesium seperti ini. Dengan AB, di mana AB mewakili kation logam Fe. Nah, struktur ferrit ini teman-teman ya, struktur ferrit ini mengadopsi motif kristal terdiri dari kubik-kubik. Nah, kubik-kubik itu jadi kalau entah tadi 10,9 kalau di zoom kecil ya kubik-kubik seperti itu. Jadi kalau digambarkan strukturnya saya seperti ini gitu. Nah, semoga teman-teman poinnya dapat ya. Nah, oke, kayak gini. Jadi struktur kubik-kubik yang saling membentuk. Oke, jadi kalau dinamakan ini kubik cross, nah kubik cross paket kubik berpaket atau disingkat dengan FCC, oksida 02 minus. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di dalam rumus aluminium magnesium ini dengan mengimplementasikan Ab2O2, kation A. Tadi kita bahas A. Oke. Kita ke atas teman-teman ya. Kita ke atas. Spinel. Oke, ini kita ke atas ini. Kation A. Ini kita usut tajamnya ya kan. Kation A ini menempati seperlapan dari lubang tetrahedral. Nah, tadi kan kation A dilambangkan dengan logam, lubang tetrahedral. Nah, ini kalau teman-teman belajar kimia ini cepat paham ini. Tetrahedral itu kalau digambarkan dia mempunyai atom satu. Nah, ini anaknya ini 4. Nah, jadi dalam magnet ferrit ini seperti ini. Oke, kation A ini teman-teman, kation A, paham ya sampai di sini paham ya. Jadi
Kation A ini menempati 1/8 ini. Ini kan kalau digambarkan 1/8, kalau 1/4 ya setengahnya dari ini. Setengahnya dari ini. Entah dia di titik pusatnya atau gimana. Nah, yang kedua kation B. Nah, ini logam-logam yang lain. Dia menempati setengah. Nah, setengah dari lubang oktahedral. Okta itu berapa teman-teman? Okta itu satu atom. Ini ya. Satu atom mempunyai berapa? 6. Ini atom pusat mempunyai 6 atom. Jadi titik pusat 1 maksud saya. Titik pusat 1 mempunyai 6 atom. Seperti ini. Nah, jadi kation B ini 1, 2, dia mempunyai setengah dari oktahedral. Jadi di dalam ikatan oktahedral, kation B dari campuran-campuran logam tadi ini, dia di dalam ini kuat setengahnya. Jadi kationnya seperti itu. Kation B oktahedral. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi kalau kita belajar ferritemnya seperti ini ujung-ujungnya kan kayak gitu. Terus kemudian teman-teman, nah ini kalau kita bicara rumusnya, ini rumusnya apa? Rumusnya A2 plus B3 nah gitu. Nah kemudian kita balik lagi teman-teman ya. Jadi kita sudah bermumet-mumet dengan struktur atom, struktur dari magnet ferrit ini. Tadi kita belajar magnet ferrit keras, koeversitasnya yang tinggi, flux density atas 1. Kenapa tadi kok harga magnet ferrit itu lebih murah dibandingkan neodymium? Karena yaitu tadi kita usut besi berkarat tadi, bukan ini karat, enggak. Nanti kita bahas ini tahan kelembaban. Nah, kita bahas molekulnya ini tadi. Molekul ferrit mengandung spinel. Spinel itu bentuknya aluminium magnesium. Implementasinya AB. AB disimbolkan sebagai kation A, kation B 2. Dan dia ada barium logam oksiden. Oke, seperti ini. Kubik crossfade. Nah, di dalam kalau diperkecil seperti ini. Nah, kation A 1/8 lubang tetrahedral 1/8. Ya entah 1/8 kalau di kotak-kotak 1/8-nya, kation B setengahnya. Jadi campuran logam di dalam rumus spinel ini lumayan kuat seperti itu. Nah, oke. Kita akan membedah di sini. Campuran lainnya itu apa? Tadi kita sudah ada BR. Oke, kita balik. Seharusnya ini untuk neodymium karena ini kurang. Saya kasih balik aja biar lebih mudah. Nah, di sini ada campurannya. Campurannya di sini adalah BR ferrit. Bisa dikatakan BR ferrit atau barium ferrit. Rumusnya adalah barium besi O19. Nah, O19 ini saya kurang tahu. Ini oksigen atau kausida atau ini pangkat-pangkat yang lain sebagainya. Nah, dari ini mendapatkan campuran ini dia mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan magnet ferrit itu apa? Kan banyak yang magnet ferrit kurang glur orang. Nah, kita bahas di sini. Kalau masalah glur itu nanti masalah tentang daya. Nah, daya nanti kita bahas yang video selanjutnya. Ini saja loh, bahas ini lama ya kan. Lama. Oke. Ba ini barium, keramik. Keramik campurannya keramik kuat. Nah, kemudian besinya di sini. Nah, jadi barium kalau dipadukan dengan ini, dia mempunyai kelebihan yang pertama ini tahan kelembaban.
Kalau si neodymium di suhu tertentu, minus tertentu, dia nggak berfungsi. Proses magnetitasinya nggak berfungsi. Tahan kelembaban. Nah, O19 ini campuran O19, manual nggak kelihatan. O19 ini akhirnya punya karena dicampur ini tadi. Dia nih. Kerja dari magnetitasinya, kerja tidak pengaruh suhu. Nah, kalau di sini neodymium dia punya batasan dalam kelembaban. Namun dalam realitanya jarang sekali kalau ngejob di hawa dingin itu jarang. Memang di kutub kan enggak kayak gitu. Oke. Nah, kita bahas lagi ya teman-teman ya. Jadi campurannya adalah salah satunya dari rumus Fe2O3 campuran tadi. Sudah kita bongkar 1 2. Sini ada karatan besi, ada barium. Nah, jadi sudah ketemu ferrit itu seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Campurannya juga teman-teman semoga mengerti apa yang kompor meleduk sampaikan di sini teman-teman ya. Kemudian apalagi ini kita bahas. Untuk produksi mana ferrit ini bonus saja teman-teman ya. Mungkin teman-teman wes penuh denger lambe nih Bang Iwan wes jenuh gitu. Nah, ini produksi. Nah, produksi mana ferrit ini panjang. Pertama yaitu adalah memanaskan oksida campuran oksida logam. Nah, oksida logam ini rumusnya Fe2O3 besi oksida ditambah ZNO. ZNO di sini adalah aditif. Aditif itu bahan campuran. Dia bentuknya kayak padat cair gitu loh. Ulet-ulet bahan campuran. Tambahan. Dan menghasilkan, ini produksi ferritnya menghasilkan Zn campuran besi 2 O4. Nah, O4 di sini artinya apa teman-teman? Tetra. Nah, ini yang masih sekolah yang ngambil IPA mungkin mengerti. Oksigen. Jadi dari Zn ini dia mengalami kalsinasi atau dekomposisi ya, dia menjadi, ini ada perpecahannya. Ini makin lama makin membuat MC oksida atau senyawa karbonat biasanya kan seperti itu. Ditambah menjadi kalau di dekomposisi CO2. Nah, di dalam ini kalau saya ambil dari buku saya ambil dari Wikipedia, dia menghasilkan boron. Bukan boron, lebih tepatnya adalah butiran besi. Butiran F atau biasa disebut Br, barium. Br. Nah, jadi asal usul Br itu adalah campuran sini tadi, barium. Fungsinya barium kan sudah jelas ini. Jadi magnet ferrit, magnet keras seperti ini, magnet permanen seperti ini dari ini tadi, barium Fe2O19. Rumus umumnya Fe2O3 campurannya dari ini tadi. Prosesnya ya seperti ini. Jadi
magnet ferrit. Kalau bicara magnet ferrit ya perbedaannya pada rumus seperti itu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadi dapatnya barium adalah di campuran oksida logam, mencampurkan dan memanaskan oksida logam. Dan prosesnya di sini panjang. Proses produksinya di sini ada di bahasanya kimianya di senter, dipanaskan, dikeringkan, nah kayak gitu. Jadi ada campuran Zn-nya sebagai bahan aditif untuk mendapatkan barium. Nah, sudah jelas ya teman-teman di sini bahwa rumus dari ferrit, campuran dari ferrit terdiri dari besi oksida campuran. Ya, rumusnya prosesnya ini tadi seperti itu. Terus apa lagi yang ingin saya tambahkan? Untuk masalah mulai kapan penemunya ini telat ini tadi, seharusnya saya kasih di awal. Untuk magnet ferrit penemunya Yogaro Kato dari Tokyo Institute of Technology. Dari Tokyo Institute pada tahun 1930. Nah, sejarahnya BRFR. Nah, ini dikembangkan, kemudian dikembangkan lagi. Ini penemu dari ferrit. Penemu ferrit. Nah, ini tidak sengaja ditemukan oleh beliau. Nah, BRFR ini, barium FR besi ini, barium dan besi campuran ini ditemukan 1950, tidak sengaja juga di laboratorium. Ini sumbernya valid. Laboratorium Fisika Philip. Mungkin Philip ini juga membuat speakernya. Ini rumusnya. Nah, kalau kita bicara rumus ini, rumusnya ada lagi. Barium heksa ferrit. Ini kan jadi rumusnya magnet dahulu. Jos kuat. Nah, ini barium Fe2O19. Nah, udah dapat kesimpulannya. Artinya asal usul ferrit, campuran ferrit dari seperti ini tadi. Oke, sudah ketemu dan sudah terjawab. Ferrit, besi oksida plus campuran. Campuran di sini ada karat, besi karat, keramik karat, campuran juga ada barium nanti salah. Saya tulis barium itu aja, barium. Kemudian bentuk molekul-molekulnya di dalam ada. Tadi ada spinel atom, ada model oktahedral, tetahedral seperti itu. Jadi sudah terjawab bahwa magnet ferrit adalah seperti itu. Dan warnanya hitam itu kenapa? Warna hitam disebabkan oleh campuran karat-karat seperti itu. Oke teman-teman, semoga video kali ini menjawab penasaran teman-teman tentang bagaimana kinerja ferrit. Dan kinerja ferrit, dia mati, artinya elektrik non konduktif satu arah. Dan kalau ketika udah ada energi masuk, maka ini akan lebih kuat lagi. Dan apakah magnet ferrit mempunyai induksi yang lebih besar daripada neodymium? Akan kita lanjut video selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, semoga memberikan hal baru bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komentar apabila ada yang ditanyakan. Kita sama-sama belajar bareng-bareng.
tentang magnet ferrit pada speaker. Fungsi kerjanya sudah sangat jelas, campuran komposisi sudah sangat jelas. Terima kasih. Dan apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.